Menyatakan Tuhan, Kaulah juru selamat kami, kemenangan kami. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan selamanya Tuhan. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Kau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Tuhan urapi hamba-Mu dan juga urapi jemaat secara offline maupun online, diberkati oleh kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberitakan maupun yang mendengarkannya semuanya diberkati, sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Kami rindu berbicara mengenai mentalitas seorang pecundang maupun seorang pemenang. Kami rindu tentunya menjadi seorang pemenang oleh karena Kristus yang sudah memenangkan setiap kami. Kami siap belajar segala gangguan apapun dalam pikiran kami, dogma-dogma doktrin yang tidak benar, kiranya Tuhan singkapkan kebenaran-Mu sehingga hidup kami menjadi lurus lagi Tuhan. Terima kasih, segala roh jahat kami hancurkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siapkan pikiran hati kami, perasaan kami untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, tim worship yang luar biasa. Thank you brother. Untuk para pemain musik yang secara online gak kesorot mereka itu. Mereka rendah hati sekalian. Puji Tuhan, kita akan bicara mengenai mentalitas pecundang versus pemenang. Enggak tampil di sini ya? Sana saja ya? Puji Tuhan. Oh ya, tampil. Puji Tuhan. Siapa yang merasa punya mental seorang pemenang bisa angkat tangan? Puji Tuhan. Sekali lagi. Ya, yang di balkon juga bisa ekspresikan itu. Siapa yang merasa memiliki mental seorang pemenang, angkat tangan? Ya, masih ragu-ragu saudara sekalian. Saya katakan bahwa merasa itu belum tentu sebenarnya, betul ya? Merasa. Misalnya orang sedang sakit, dia katakan saya merasa sehat. Betul? Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang memang betul-betul saudara memiliki mental pemenang, angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Nanti saya percaya setelah khotbah selesai, saudara baru menyadari, tahu bahwa kita adalah umat pemenang. Bahkan lebih dari orang yang menang. Pembacaan kita nanti dalam Roma 8. Nah saudara, saya kasih tahu bahwa revolusi mental secara umum adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Saudara sekalian, kita tetap berdoakan Indonesia. Betul? Nah belakang ini Indonesia sedang mengalami goncangan luar biasa. Tetapi berita baiknya saya percaya bahwa di era apapun saudara sekalian, satu umat Tuhan saja Tuhan akan bela. Amin. Dan saya percaya saudara sekalian adalah umat Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara biji mata Allah. Amin. Saudara sekalian, saya percaya saudara sekalian responi kata-kata saya saudara. Saya tadi mendengar tepuk tangan saudara riuh gembira. Tetapi saat berkata-kata saudara kurang. Ya, amin. Ya gitu saudara ya, lebih semangat lagi saudara.
Jadi Indonesia sedang mengalami era di mana kita harus mendoakan. Karena kita tinggal di Indonesia. Kita lahir di Indonesia dan kita bekerja di Indonesia. Kita mendapatkan uang di Indonesia dan beberapa orang sudah mendapatkan jodoh di Indonesia. Amin. Artinya Indonesia apapun itu menjadi satu hal yang harus kita doakan terus. Menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Kita baca sama-sama, nanti semangat lagi saudara saya. Saya akan membaca dan saudara akan membaca pula, kita akan bergantian. Saudara bisa membaca di Alkitab saudara dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Kita cepat saja saudara. Keyakinan iman, saya ayat 31, nanti Bapak Ibu Saudara ayat 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Silakan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sama-sama, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lanjut, ketika menghadapi persoalan yang sama yaitu Goliat, muncul dua respon saudara sekalian. Yaitu respon dari diri Daud sebagai seorang yang memiliki mentalitas seorang pemenang, kemudian mentalitas yang kedua adalah diri orang Israel. Dan kita sudah mendoakan tadi supaya Israel mengalami pertobatan sehingga membuat kalau Israel sudah bertobat maka Tuhan Yesus akan datang saudara. Jadi masalahnya sama tetapi responnya yang berbeda. Respon Daud berbeda dengan respon orang Israel. Yang penting di dalam diri kita lanjut adalah bagaimana responnya. Stimulus yang baik, kemudian ada respon yang baik akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Saya agak pelan saudara sekalian. Yang kedua, stimulus yang baik direspon dengan buruk bisa menjadi buruk saudara. Kemudian stimulus buruk direspon baik akan menjadi baik. Apalagi stimulus buruk stimulus buruk, respon buruk akan menjadi lebih buruk lagi. Saya percaya saudara sekalian bahwa tidak ada yang sempurna dalam lingkungan kita. Di dalam rumah tangga, pekerjaan, bahkan di gereja Tuhan juga. Mungkin banyak kurangnya saudara. Tetapi yang penting respon kita. Memiliki mental seorang pemenang. Apapun meskipun tidak baik. Akan menjadi lebih baik oleh karena kehadiran kita. Karena kita fungsinya menjadi terang dan garam dunia. Fungsi terang untuk menerangi saudara sekalian. Fungsi garam untuk mempengaruhi. Ada pertanyaan kenapa ya? Saya itu selalu berada di tempat yang apa-apa kurang. Betul saudara? Dimanapun saudara ada, di dalam keluarga besar, di dalam gereja manapun yang saudara pernah ikuti, tentu
satu dua hal tidak sempurna. Kenapa itu terjadi, saudara? Menurut saya, karena kita diutus tidak kebetulan untuk ada di situ, untuk membetulkan yang tidak betul. Setuju, saudara? Makanya saudara sekalian, jangan pernah saudara ingin mencari gereja yang sempurna, hamba Tuhan yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Yang ada lebih baik. Betul, saudara? Tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi keluarga yang lebih baik mungkin ada, saudara. Tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi mungkin gereja yang lebih baik itu ada. Di dalam tim musik juga begitu. Di beberapa tempat ada musik director. Dan saya katakan, apakah selain musik director itu yang lain gak jago-jago? Oh, tidak juga. Saudara bayangkan ketika yang jago-jago itu, kemudian dalam tim itu tidak ditunjuk seorang musik director, maka kacau semua. Karena namanya akord, kunci gitar atau kunci keyboard, kunci nada, itu bisa kemanapun, saudara. Misalnya lagu yang sederhana, balonku ada 5, begitu ya. Itu dibuat jazz juga bisa. Dibuat keroncong juga bisa. Akord yang CFG juga bisa. Tetapi buat miring-miring juga bisa, saudara. Artinya yang jago-jago itu kalau tidak dipimpin oleh satu orang, musik director, di beberapa tempat itu menggunakan mic, kemudian menggunakan earphone yang dia kode. Ingat, habis ini break, habis ini singkup, habis ini kita kembali ke rap. Dan WL-nya juga pakai itu. Jadi semuanya kompak, saudara. Bapak Ibu sekalian, saudara pernah lihat gak tontonan di sebuah konser yang luar biasa? Misalnya konser yang ada brass sectionnya itu ada, kemudian musik geseknya juga lengkap, ada timpani semuanya itu. Kenapa mereka bisa kompak? Selain memang ada partitur. Kita nggak biasa partitur, saudara. Nggak terbiasa, apalagi yang toge-toge seperti itu. Termasuk saya, saudara. Waktu itu saya sempat tahu tentang not-not itu, saudara. Tetapi belakangan karena saya sudah lama nggak mengajar, akhirnya nggak bisa. Itu memang ada, saudara. Dan kemudian mereka kompak, tetapi ada musik director yang ngomong. Kalau nggak ada seperti itu, ada namanya konduktor yang begini. Ya, siapa yang pernah di sekolah menjadi konduktor? Indonesia, tanah airku. Ya, itu saja, saudara, berbagai-bagai. Ada yang begini, begini, ada yang begini-begini saja. Betul ya? Nah, yang penting ada melakukan itu. Ada juga pakai stick. Saya karena pernah mengajar menjadi pengajar eskul paduan suara, saya punya stick untuk konduktor, saudara, yang putih itu, saudara. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, itu meskipun jago-jago harus taat kepada satu pemimpinnya. Misalnya begini. Oke, untuk lagu ini kita tunjuk pemain gitar yang pemegang menciptakan intro. Bagaimana, bro, cara kamu main gitar? Dung gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita kasih kesempatan, misalnya kalau nggak ada musik director ya, coba pemain drum punya ide bagaimana cara intro lagu selanjutnya. Oh, sebaiknya, wah kan dia drum ya, jadi ya udah revealin aja lah, gitu ya. Nah, setelah itu baru masuk semuanya. Nah, sekarang pemain bass gimana? Oh, slap dulu dong, baru masuk semuanya. Dan akhirnya WL gimana? Kalian punya ide enggak? Kata orang begini, sebagai WL itu seharusnya dia tahu nada-nada. Karena apa? Dia bisa tahu, saudara, mengkode drum misalnya. Bro, itu yang ces itu apa namanya ces itu? Dia bilang aja hi-hat itu simbal atau apa begitu. Sedikit tahu lumayan kan. Jadi pemain drum, lu jago juga ya musiknya. Iya.
Karena juga habis baca sebelum ke sini gitu saudara. Nah saudara sekalian, ternyata tim juga mesti membutuhkan satu pencetus pemimpin saudara. Di dalam pekerjaan, respon yang baik mempengaruhi efektivitas kerja dan produktivitas kerja. Suatu saat kami ada di sebuah warung saudara sekalian, nanti saudara akan tahu. Mau pagi, mau siang, mau malam, dia pelayannya mengatakan selamat pagi. Siapa yang pernah masuk ke warung itu saudara? Jadi filosofinya adalah pagi itu adalah waktu yang fresh. Selamat pagi, silahkan duduk. Mau pesan makanan apa? Begitu saudara. Dan luar biasa, teman-teman pelayan punya tanda di sini, dulos. Apa artinya dulos saudara? Dulos itu keset. Tetapi jangan rendahkan mereka. Jadi melayani itu adalah sebuah penghormatan. Buat orang lain harus menghargai para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tetapi buat pribadi pelayan tidak cari penghormatan. Setuju? Saya ulang. Buat jemaat Tuhan harus menghargai namanya gembala, pendeta, penginjil, juga tim worship saudara. Kalau di Indonesia itu tidak ada pendeta musiknya. Tetapi di beberapa tempat, misalnya di Hillsong gitu ya, itu ada pendeta musik. Dan kemudian termasuk pemain bass terkenal Abraham Laboriel, itu dia kasih kesempatan untuk melakukan, kalau nggak salah nubuat. Waktu dia melayani, dia mengungkapkan visi yang dari Tuhan. Mereka dikasih kesempatan yang sama. Semua para pelayan, termasuk para pendoa syafaat, itu adalah orang-orang yang menjadi kunci sebuah ibadah. Suatu saat pendeta besar mengatakan bahwa saya bukanlah apa-apa tanpa si nenek-nenek, kakek-kakek yang mendoakan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Siapa yang menjadi pelayan di menara doa, angkat tangan. Oh di dalam ya. Mereka adalah ujung tombak pelayanan ini. Dan saya percaya skill seperti apapun juga, tanpa doa saudara, tidak mengandung kuasa yang luar biasa. Terima kasih untuk doa-doa saudara sekalian. Meskipun Anda ini tidak terlihat oleh kamera, tidak disorot oleh massa, tetapi Anda luar biasa. Dan saya percaya nanti di surga, para pendoa itu tidak kurang mulia. Mungkin bisa jadi para penginjil, para pendeta, haknya, pahalanya bahkan lebih kecil dibandingkan para pendoa yang luar biasa. Makanya jangan takut untuk menjadi pendoa syafaat. Amin. Doakan apapun saudara. Dan saya percaya saudara sekalian, doa saudara akan didengar oleh Tuhan. Kita lanjutkan dengan cepat ya. Mentalitas yang benar harus selalu berpegang kepada janji Tuhan. Janji Tuhan kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita tadi sudah nyanyikan itu. Apa alasan kemenangan kita? Yang pertama, keberpihakan Allah. Ayat 31 mengatakan 1, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini adalah pertanyaan retorik, jawabannya sudah jelas. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tentu tidak ada. Tawaran dunia gampang berubah dan cenderung rapuh. Tetapi jaminan di dalam Tuhan tidak gampang berubah atau rapuh. Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Suatu saat ada yang viral tentang seorang yang berkepercayaan lain yang melakukan lagu ini saudara. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Enggak ada haleluyanya.
Kemudian seseorang, saya melihat bahwa dia itu akhirnya bertobat di hadapan Tuhan. Menjadi seorang yang cinta kepada Tuhan. Dimulai dengan hal yang sederhana. Makanya saudara sekalian, jangan main-main dengan yang namanya lagu rohani. Lagu rohani itu bedanya dengan lagu dunia adalah pengaruh rohani yang luar biasa. Pak Sigit, apakah lagu sekuler tidak banyak mempengaruhi? Oh, mempengaruhi juga. Saya masih melayan di Kebayoran dengan pendeta Pujo Stoto, saudara. Suatu saat ada pentas di Lebak Bulus masa lalu, grup Sepultura. Siapa yang kenal itu? Efeknya luar biasa. Itu musik jeduk-jeduk di Lebak Bulus, Pondok Indah itu terjadi kerusakan luar biasa. Pot-pot dihancurin oleh massa. Dan kemudian banyak kerusakan saudara terjadi. Itu efek negatif. Pertanyaannya saudara, apa yang membedakan musik nada-nada sekuler sama nada-nada rohani? Secara notasi sama. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sama saudara. Syairnya itulah yang membedakan. Makanya lagu-lagu yang dimuat oleh karena firman Tuhan itu mengandung kuasa yang luar biasa. Amin. Makanya saudara sekalian, saya usul ketika saudara menyanyi, sungguh-sungguhlah menyanyi kepada Tuhan. Ekspresikan itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan saya tahu saudara untuk sampai ke tempat ini itu enggak mudah. Buat para single mungkin mudah, ya udahlah, buka kamar, starter motor mobil, nyampe ke sini saudara. Tetapi saya sadari buat keluarga-keluarga yang masih punya anak kecil, yang bangun mesti ngerengek dulu saudara. Betul? Belum minta susu lah. Belum anak-anak kecil yang wanita saudara. Mesti dikuncir, minta dikuncir dong. Dikuncir 2. Ntar minta lagi ekor kuda. Nanti minta lagi dikriwil semuanya. Itu waktu saudara. Belum lagi kalau kamar mandinya cuma 1. Jadi usulan daripada kepala keluarga, udah yang mandi paling lama mendingan mandi paling akhir. Yang paling cepat siapa? Menurut saya ya, mandi itu bisa dibuat lama, bisa dibuat cepat. Setuju? Yang penting mukanya bersih, pakai parfum masih oke lah. Ya. Nah saya katakan bahwa enggak gampang untuk bisa ke tempat ini. Suatu saat jemaat kami saudara, waktu saya sedang berkhotbah itu ketawa ngakak mereka itu di tempat tertentu itu. Ternyata ada satu oma-oma itu yang sendalnya itu sebelahnya itu beda. Misalnya satu merah, satunya hijau. Itu jadi ketawaan saudara. Saya bilang kepada jemaat, itu enggak penting. Yang penting mereka hadir. Daripada sendalnya sepasang yang luar biasa, tapi mereka enggak hadir. Kata orang, kalau memang saat situasi tidak bisa diganggu gugat, mending terlambat daripada tidak datang sama sekali. Ya. Tetapi saya himbau saudara sekalian jam 8 cincailah. Kita masih ada waktulah mulai dari jam 45, jam 45, 6, 7, ya ada 3 jam lah bisa lakukan apa-apa. Saya usul kepada ibu-ibu yang suka dengan masak, mari sejak hari Sabtu itu udah disiangin semuanya, udah dipotong-potong, udah dimasukin kulkas. Jadi pagi-pagi itu langsung angetin, langsung dimasak, begitu ibu. Jangan pagi-pagi, minggu pagi masih ke pasar induk, masih becek-becek, masih nungguin tukang sayur. Ya, itu akan membuat kita akan terlambat.
Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama adalah saudara enggak mudah untuk sampai ke tempat ini. Kalau sudah sampai ke tempat ini, sungguh-sungguhlah untuk kepada Tuhan. Amin. Sungguh-sungguhlah untuk Tuhan. Berhubung belum tentu saudara hari ini hadir, minggu depan bisa hadir. Belum tentu. Siapa yang bisa tahu benar? Orang 5 menit lagi saya nggak tahu kok yang terjadi itu seperti apa. Di luar kemampuan kita. Ketika saudara sudah bisa ke tempat ini, sungguh-sungguhlah untuk Tuhan. Keberpihakan Allah adalah jaminan yang cukup dan pasti bagi kita untuk mengalami kemenangan dalam pertandingan iman kita. Yang kedua, alasan kemenangan kita adalah karena kita pilihan Allah. Ayat 33 mengatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Secara BIMK saya kalimatkan, siapakah yang dapat menggugat kita umat yang dipilih oleh Allah kalau Allah sendiri menyatakan bahwa kita tidak bersalah. Teman-teman sekalian, ibu, bapak-bapak yang kadang-kadang nggak ngerti dengan LAI terjemahannya, saya himbau saudara sekalian bisa buka. Kalau Alkitab konvensional nggak ada, kalau di Android ada, BIMK ada, terjemahan sederhana Indonesia juga ada. Jadi bukalah itu supaya mempermudah. Ini kan mudah nih. Siapakah yang dapat menggugat kita umat yang dipilih oleh Allah kalau Allah sendiri menyatakan bahwa kita tidak bersalah? Setuju saudara sekalian? Di dalam Kristus posisi kita adalah orang-orang pilihan Allah. Ini adalah posisi yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas kita adalah lanjut. Yang pertama menjalani pertandingan. Yang kedua mengikuti prosesnya. Dan baru menikmati hasil kemenangannya. Prosesnya kita harus sadar saudara. Kita jalani dulu pertandingannya. Suatu saat ada seorang anak itu karena orang tuanya pengen membanggakan dia, ya udahlah nak, kita pesen ke percetakan, piala, kemudian piagam, bahwa kamu ditulis namanya Magdalena, juara vokal nasional. Wes. Orang tuanya bangga kan. Sementara anaknya juga bangga. Oh hore, papi mami keren banget, aku punya piala ini. Saya tanya saudara, si Magdalena kecil lama-lama mikir saudara. Ini piala apa gitu. Kenapa Bapak Saudara? Kenapa dia enggak terlalu bangga akhirnya? Kenapa? Karena memang dia enggak bertanding. Karena dia enggak bertanding saudara. Untuk apa ini? Yang ada, karena saya pernah menjadi seorang guru saudara sekalian, ketika mewakili sekolah dan dia juara, makanya kepala sekolah bilang begini, Ibu, Bapak, terima kasih anaknya sudah ikut pertandingan dan mereka juara. Silahkan piala ini dibawa dan bikin duplikatnya untuk dipajang di rumah. Itu yang betul saudara. Bapak Ibu sekalian yang anaknya pernah juara angkat tangan. Juara 10 besar atau apa angkat tangan. Bidang apapun. Ada 1, 2, ada lagi. Atau cucunya. Cucunya yang pernah juara. Ada? Atau Bapak Ibu Saudara yang pernah juara. Ada angkat tangan? Mau ya, itu ada ibu di belakang. Ya. Juara tingkat RT kayak. Atau waktu kejuaraan misalnya saudara orang Batak pas Bona tahun, kemudian ada lomba solo menyanyi begitu ya. Wah, ternyata si ibu menang karena suaranya kayaknya kayak seperti penyanyi Batak yang suaranya tinggi itu. Ada yang viral tuh saudara.
yang seorang bapak sama ibu yang kasih itu ya, di YouTube itu ya, yang suaranya keren. Saudara sekalian, ternyata kalau kita nggak bertanding itu nggak enak. Nggak enak saudara. Tetapi ketika orang mengikuti pertandingan, mengikuti latihannya, saya pengen seperti Adira itu ya, yang punya badan seperti itu. Dan kemudian dia nggak berlatih, cuma tidur-tiduran, pola makannya juga nggak baik. Bisa nggak berotot seperti itu? Saya pikir nggak bisa. Jarang kita yang punya perut six-pack saudara. Karena itu membutuhkan latihan yang luar biasa. Saya kagum sama Om ini, badannya ideal. Tanya kepada Om, kegiatannya apa? Pasti yang aktif-aktif saudara. Orang luar negeri mengatakan begini. Jadi kalau orang supaya nggak pikun adalah gunakan otak ini. Ada mereka yang kuliah terus saudara sekalian. Puji Tuhan, papa istriku ini kemarin sudah mencapai gelar doktor dan tinggal wisuda saja. Umurnya sudah tua saudara. Jadi gunakan itu. Dan yang paling simpel kalau saudara punya mobil, nyetirlah. Ada beberapa orang yang sudah usia sepuh, mereka masih bisa nyetir jangka panjang saudara. Anak muda jangan kalah. Ya, baru dari sini sampai Margonda, udah capek lemes. Hari ini puji Tuhan saya punya asisten istriku yang nyetir saudara. Sampai ke tempat ini. Itu saudara. Kemudian pakailah otak kita supaya kita nggak pikun saudara. Dan yang paling bagus adalah, karena saya orang musik, sejak baby pun diharapkan didengerin musik-musik yang bagus. Dan saran seorang ahli adalah harus musik klasik. Bukan musik dangdut, bukan musik koplo saudara. Kenapa? Saya kasih tahu saudara. Nilai musikalitas daripada musik orkestra itu sangat tinggi saudara. Jadi begini, perasaan kita tuh dibawa ngalun. Gitu ya. Membuat kita gini saudara. Kalau musik easy listening, saudara dengarkan saja sambil lalu. Tetapi saudara bandingkan, dengarkan dengan musik yang orkestra seperti itu. Kita akan mengalami otak kita dicabik-cabik saudara. Membuat kita jadi cerdas saudara. Dan kita tuh punya otak RL saudara, kanan kiri saudara. Dan kalau orangnya sudah bagus saudara, kirinya itu juga luar biasa bagus. Ya. Kita lanjutkan saudara. Jadi menjalani pertandingan, mengikuti proses dan baru menikmati hasil kemenangan. Apa alasan ketiga yang terakhir adalah kasih Allah. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hanya karena kasihnya kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang oleh karena anugerahnya saja. Berita baik lainnya adalah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah tersebut. Jadi mengapa beralasan untuk memiliki mental pemenang? Yang pertama adalah dilanjutkan karena keberpihakan Allah kepada kita. Yang kedua karena Allah telah memilih kita. Dan yang ketiga karena kasih dan anugerah Allah saja. Saya akan mengupas tentang anugerah Tuhan. Saudara, yang disebut anugerah atau karunia atau grace, kita kenal dengan lagu Amazing Grace. Anugerah itu adalah yang pertama, yang seharusnya kita tidak miliki, tapi kita miliki. Itu anugerah saudara. Anugerah adalah yang seharusnya kita tidak dapatkan,
tetapi kita dapatkan itu. Ya, misalnya ginilah, yang populer di kita itu loh, antrian BPJS, saudara. Saya nggak minta saudara untuk angkat tangan siapa yang ikut BPJS. Tetapi bayangkan saja, suatu saat saudara sudah lumayan pagi jam 6, kata teman jemaat saya itu kalau antrian BPJS itu jangan jam 6, itu udah telat, mesti jam 4 pagi. Waduh saudara sekalian. Saudara punya antrian itu yang ke-17. Kemudian saudara, aduh ini 17, ini belum masak, belum nyuci, belum apa, belum ngurusin macam-macam di dalam keluarga. Tetapi suatu saat dipanggil 1, 2, 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada beberapa yang enggak ada. Sehingga tidak sampai jam 7, saudara sudah dipanggil. Itu namanya anugerah. Dan buat orang Kristen janjinya 2, berhasil, yang kedua beruntung. Nah, saudara. Kalau orang berhasil banyak, saudara. Orang-orang di sekuler yang berhasil banyak. Tetapi yang beruntung saya berpikir itu hanya miliknya anak-anak Tuhan. Pilihan Tuhan. Menurut saudara, tapi saudara akan berkata pengennya berhasil dan beruntung, Pak. Tetapi kalau situasi tidak mengizinkan, mending berhasil atau mending beruntung. Saudara nanti di rumah renungkan siang dan malam. Puji Tuhan saudara. Kita itu banyak keberuntungan oleh karena Tuhan. Itu kasih karunia. Makanya teman-teman sekalian jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara sulit untuk menyembah Tuhan. Kan orang bingung ya, nyembah itu seperti apa ya? Ada ajaran yang sesat, kalau kamu pengen belajar bahasa roh, katakan sesuatu secepat mungkin, nanti akan jadi bahasa roh. Itu juga salah, saudara. Simpel aja, saudara. Saya enggak minat, saya juga enggak bisa bahasa roh. Memang bahasa roh itu adalah karunia Tuhan, tidak semua orang. Dan bahasa roh itu salah satu, bukan satu-satunya karunia daripada Tuhan. Tips saya adalah ingatlah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Otomatis saudara akan ngomong, dan itu bahasa Indonesia. Bahasa ibu saudara, saudara bisa boleh lakukan. Bahasa Kupang, Manado, Batak, Chinese, bahasa apapun saudara bisa bahasa Inggris, lakukan bahasa Inggris. Suatu saat saudara ada duduk di sebuah kamar, terus kemudian saudara, apa Tuhan? Saya mesti ngomong ini, haleluya 12 kali sudah, bosen Tuhan. Saudara ingat, di masa perjalanan hidupmu dari kecil sampai sekarang, apa saja momen yang Tuhan kasih engkau, mujizat. Apa mujizat itu? Sesuatu yang dokter angkat tangan, Tuhan lakukan kesembuhan. Sesuatu yang manusia sudah angkat tangan tidak bisa membantu, tetapi Tuhan bisa bantu. Saudara katakan, Tuhan, terima kasih 5 tahun yang lalu saya hampir cilaka Tuhan. Saya hampir ditabrak oleh orang yang dia ugal-ugalan, tetapi Tuhan selamatkan saya. Oh terima kasih Tuhan, kau adalah penolong yang sejati. Muncul penyembahan saudara. Nanti saudara praktekkan. Jadi jangan ingat istri atau suamimu yang bawel itu saudara. Saudara nggak bisa menyembah. Karena fokus penyembahan adalah kepada pribadi Tuhan dan karyanya dalam hidup kita. Jangan ingat yang menyebalkan saudara. Saudara akan marah. Ingatlah sesuatu yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. 2 tahun lalu istriku yang memang kandungannya sungsang Tuhan. Tetapi mujizat Tuhan terjadi waktu itu. Sehingga anakku lahir dengan selamat, dengan normal. Itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih engkau pencipta yang luar biasa. Muncul tuh saudara. Amin. Para pelayan Tuhan,
Jangan kehabisan kata-katamu, saudara. Nah, sekarang akan saya ulik mengenai bahasa roh. Apa manfaatnya? Firman Tuhan mengatakan, mendingan nubuat yang orang tahu. Tetapi saudara, di saat tertentu saya nggak bisa bicara dengan kata-kata bahasa Indonesia. Yang bisa lakukan adalah roh saya yang bicara. Huramaya syikiralama. Itu kita ngomong pribadi dengan Tuhan, roh dengan roh, saudara. Dan itu membuat gerakan yang luar biasa, orang diberkati di situ. Dan indahnya adalah ketika saudara punya rahasia untuk didoakan dengan bahasa roh, enggak ada yang tahu. Setuju enggak, saudara? Ibu-ibu, kau punya doa-doa buat suamimu tentunya. Waktu engkau berdua enggak bisa ngomong dong. Tuhan Yesus tolong suamiku yang betul-betul Tuhan. Dia itu tegar tengkuk luar biasa. Sudah dimasakin enggak mau masak di rumah. Dia sukanya belanja pakai Gojek, GoFood, GrabFood. Waduh, menyebalkan Tuhan supaya tolong Tuhan jamah dia. Kita ngomong dengan bahasa roh, saudara. Suami kita tahu enggak? Enggak tahu, saudara. Tetapi suatu saat suaminya bilang, "Mah, saya kok ada rasa ya. Tuhan seperti bicara dalam hatiku. Hai, engkau harus menjadi suami yang baik. Hargai istrimu yang sudah masak itu. Harus dimakan itu." Kok begitu, Mah? Oh, puji Tuhan. Ternyata doaku dijawab, Pak. Oh gitu ya? Saya kok enggak tahu kalau kamu doa begitu. Oh iya. Saya punya bahasa khusus dengan Tuhan. Karena dia Bapakku. Tahu kok bahasaku. Dan sudah pernah pikir enggak? Roh Kudus itu kok tahu ya semua bahasa di seluruh dunia. Tahu, saudara. Jadi mau pakai bahasa Batak, mau pakai bahasa apapun juga Tuhan tahu. Ya. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjut ya. Karena waktunya, saudara. Nah, ada sebuah video, saudara. Tolong bagian multimedia bisa setel ini, saudara. Perbedaan antara pemenang dan pecundang. Seorang pemenang adalah selalu membuat rencana. Sedangkan seorang pecundang selalu membuat alasan. Seorang pemenang selalu mengatakan, biar saya yang mengerjakan. Seorang pecundang selalu mengatakan, sorry, itu bukan urusanku. Seorang pemenang selalu mencari jawaban atas semua masalah. Seorang pecundang selalu mencari masalah untuk setiap jawaban. Seorang pemenang selalu mengatakan masalah ini sulit tapi bisa dipecahkan. Seorang pecundang selalu mengatakan masalah ini mungkin bisa dipecahkan tapi terlalu sulit. Seorang pemenang apabila melakukan kesalahan, maaf saya melakukan kesalahan, tapi akan saya perbaiki. Seorang pecundang apabila melakukan kesalahan, gara-gara kamu, aku jadi salah. Seorang pemenang selalu mempunyai komitmen. Sedangkan seorang pecundang selalu mencari pembenaran. Seorang pemenang selalu melihat kesempatan. Sedangkan seorang pecundang selalu melihat kesulitan. Mari para pemain musik standby. Seorang pemenang selalu membantu orang lain. Tetapi seorang pecundang selalu menjatuhkan orang lain.
Seorang pemenang selalu fokus bekerja, sedangkan seorang pecundang selalu mengejek orang yang sedang bekerja. Seorang pemenang selalu sabar mengikuti proses menuju sukses. Sedang seorang pecundang selalu mencari jalan pintas. Seorang pemenang selalu meraih yang diimpikan. Sedangkan seorang pecundang selalu mendapatkan kenyataan yang pahit. Ini pertanyaan buat kita. Jadi kita ini seorang pemenang atau pecundang? Lebih jelasnya apakah kita memiliki mental seorang pemenang atau mental seorang pecundang? Mari saudara kita tutup mata di hadapan Tuhan. Ada sebuah lagu yang saya ciptakan ini, saya menyadari bahwa Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kemudian Yesus telah menebus dosa-dosa dan kesalahan kita. Roh Kudus yang memeteraikan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Mari naikkan pujian ini. Istriku bisa membantu di situ mungkin dengan mic itu. Bapa, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Yesus, Kau telah tebusku. Roh Kudus, Kau memeteraikanku dari awal. Bapa, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Yesus, Kau telah tebusku. Roh Kudus, Kau memeteraikanku menjadi ahli waris, menjadi ahli waris kerajaanmu, menjadi milik kepunyaanmu, ikut memerintah bersama denganmu, kerajaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku mau memujimu selama-lamanya. Permisi kita bangkit berdiri saudara sekalian. Katakan, Bapa, Kau telah memilihku. Bapa, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Yesus, Kau telah tebusku. Haleluya. Roh Kudus, Kau memeteraikanku menjadi ahli waris kerajaanmu. Haleluya. Menjadi milik kepunyaanmu, ikut memerintah bersama denganmu, kerajaan kekal selama. Kita angkat tangan semuanya. Terima kasih Bapa.
kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Ku mau memuji-Mu selama-lamanya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ku mau memuji-Mu selama-lamanya. Katakan ini. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah. Hanya Kau yang layak. Kiralabaya sakanadalabaya. Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi ku mau memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ku selalu sembah-Mu. Hanya Kau yang layak. Segala pujian kemuliaan hanya. Mari sembah Tuhan. Ekspresikan ucapan syukur-Mu dengan bahasamu sendiri-sendiri. Haleluya. Bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya. Sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang meriah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara katakan sesudah saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami sebagai orang pemenang. Karena keberpihakan Allah kepada kami. Karena Allah yang telah memilih kami. Dan karena kasih dan anugerah Allah saja kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan biarlah anugerah Tuhan memberkati setiap kita. Jadilah bukan pecundang, tetapi jadilah menjadi orang-orang yang menang oleh karena Tuhan yang ada bersama kita. Kiranya berkat Tuhan limpah atas kita, kita diberkati tubuh jiwa roh kita sampai selama-lamanya, sampai maut menjemput kita. Mari katakan ini, ku mau memuji-Mu, saya serahkan kepada-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya